Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu di TM 12. Jadi langkah berikutnya setelah kita belajar mengenali eh, komponen dari pemangku kepentingan, kita tahu tupoksinya, sudah mengerti bahwa ternyata setiap komponen dari perencana pengelolaan itu terdiri dari beberapa dan masing-masing punya tugas pokok fungsi yang berbeda. Nah, langkah selanjutnya adalah eh, melakukan diagnosa, ya, masalah, profil masalah dilakukan secara bersama-sama di antara para perencana lingkungan tadi, perencana pengelolaan yang terdiri dari beberapa komponen. Apakah masalah itu? Jadi masalah adalah adanya perbedaan atau kesenjangan antara kondisi lingkungan perairan saat ini dengan kondisi lingkungan yang kita inginkan. Jadi ada kesenjangan gitu ya. Dalam membahas lingkungan perairan juga akan dibahas luasan masalah kalau memungkinkan, sasaran dan upaya pencapaian sasaran. Ini beberapa contoh, jadi sudah disebutkan di awal bahwa mata kuliah MSP pembelajarannya kolaboratif menggunakan tim based project dan case based project. Jadi mahasiswa dibagi dalam beberapa kelompok, setiap kelompok diberi tugas untuk mencari, menemukan masalah nyata di lapangan. Ini contohnya, misalkan dikumpulkan oleh beberapa kelompok mendapatkan masalah pencemaran Sungai Brantas, kemudian permasalahan perairan di Sungai Gentang, kemudian permasalahan perairan di Sungai Bengawan Solo. Jadi mereka dilatih untuk mendapatkan masalah nyata, kemudian secara bertahap dilatih untuk bagaimana menyelesaikan masalah yang bisa diterapkan oleh stakeholder atau pemangku kepentingan. Masalah yang ditemukan itu tidak hanya masalah ekologi, ternyata masalah itu sangat kompleks. Ada masalah ekologi, ada masalah ekonomi, ada masalah sosial. Jadi setelah mahasiswa secara berkelompok mendapatkan masalah nyata yang ada di lapangan, mereka nanti langkah berikutnya akan dilatih untuk melakukan inventarisasi, mengkelompokkan masalah dalam 3 aspek, yaitu masalah ekonomi, ekologi, dan sosial. Yang terpampang di slide ini adalah contoh-contoh tugas mahasiswa yang sudah pernah dilakukan. Yang penting dalam membuat pernyataan untuk menentukan masalah itu harus memperhatikan bahwa pernyataan masalah itu harus menunjukkan kondisi negatif. Kemudian pernyataan masalah tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Nah, apa tujuan dari inventarisasi masalah? Tujuannya adalah untuk mendokumentasikan. Jadi masalahnya itu apa lingkungan perairan itu yang dirasakan oleh masyarakat ini. Jadi tadi sudah disebutkan masalahnya itu kompleks, ada masalah ekologi, ada masalah ekonomi, ada masalah sosial. Hal ini akan membantu membangun wawasan holistik dari mahasiswa bahwa masalah itu bukan hanya sektoral ya, masalah itu adalah kompleks. Untuk itulah diperlukan solusi manajemen. Dasar dari manajemen adalah perencanaan. Jadi betapa pentingnya menyelesaikan masalah manajemen dulu, terutama masalah perencanaan sebelum kita memberikan masalah yang teknis di bidang sektor masing-masing. Kemudian tidak semua masalah yang timbul diatasi pada saat yang sama. Adanya keterbatasan yang mengharuskan memilih masalah yang paling strategis untuk diatasi terlebih dahulu. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa masalah itu kompleks, ada masalah ekologi, sosial, dan ekonomi, dan ini kan tidak mudah untuk mana yang harus diselesaikan dahulu. Nah itu mahasiswa dilatih untuk bagaimana menemukan masalah yang paling strategis. Nah manfaat dari inventarisasi masalah
ini akan bermanfaat untuk proses perencanaan pengelolaan lingkungan perairan, memudahkan untuk melihat prioritas masalah, kemudian melihat hubungan masalah dengan kegiatan yang menjadi sebab dari masalah tadi, memudahkan dalam memilih masalah pokok, kemudian mengembangkan analisis keadaan yang mengarah pada penyelesaian masalah dari akar masalah. Jadi solusinya itu berdasarkan sebab dari timbulnya masalah. Hasil yang diharapkan dari inventarisasi masalah adalah mengembangkan profil masalah, kemudian mengembangkan peta sebaran masalah. Jadi di sini diharapkan membangun wawasan masalah lebih luas lagi, bukan hanya masalah ekologi ternyata di masalah perairan, tapi ada masalah ekonomi dan sosial. Nah, bagaimana mengumpulkan daftar masalah? Nah, pekerjaan awal untuk inventarisasi masalah adalah mengumpulkan masalah dari daftar sekunder, kemudian bisa melalui laporan formal, kemudian bisa juga dari non formal. Nah, untuk itu bisa dibuat beberapa kolom tentang masalah ini untuk membantu mengenalinya. Nah, seperti ini memudahkan sebetulnya untuk mahasiswa melakukan inventarisasi masalah. Jadi ada komponen pengenalan lingkungan hidup itu ada komponen air, tanah, udara, flora, fauna, sosial budaya. Itu kalau diperinci lagi ada sosial budaya, sosial ekonomis, sosial hukum, sosial kesehatan. Jadi banyak hal yang bisa diperinci lagi dari komponen-komponen sosial, ekonomi, dan budaya ini. Kemudian yang penting lagi adalah di mana tadi masalah itu terjadi, di desa, di kecamatan mana, kemudian kegiatan apa yang kira-kira relevan dengan perubahan masalah tadi. Jadi aktivitas manusia apa di sekitar wilayah administrasi tadi yang diduga menjadi penyebab terjadinya masalah. Kemudian pernyataan dari masalah yang timbul itu ditulis dari setiap komponen. Nah, ini tabel ini akan membantu mahasiswa untuk memudahkan wawasan holistik mereka bahwa masalah itu sangat kompleks. Nah, kemudian ada hal lain lagi, cara mendapatkan profil masalah adalah kegiatan manusia. Ini lebih sederhana dari tadi ya. Jadi untuk pekerjaan tugas mahasiswa dimudahkan lagi melakukan inventarisasi kegiatan manusia, kemudian lokasinya di mana, masalahnya apa, kemudian langsung diidentifikasi kira-kira pemangku kepentingan siapa yang bertanggung jawab di sini. Terima kasih.